Positive Voice, Positive Voice, Positive Voice, Positive Voice, Positive Voice. Mudah-mudahan apapun yang terjadi, apapun yang sedang melanda kita dalam kehidupan ini, nikmati saja, pasti ada akhirnya. Sebuah permasalahan tidak akan pernah tidak ada akhirnya, pasti ada akhirnya. Namun sebagai manusia kita berikhtiar mencari jalan keluarnya. Anda mau keluar dari sebuah rumah, ya, berniat besar ingin mencari sebuah rumah, tapi Anda tidak pernah mencari pintunya, sampai keluar nggak? Atau minimal jendela deh, keluar nggak? Nggak akan bisa keluar, karena Anda tidak punya upaya untuk keluar dari rumah tersebut. Namun, jika kita ingin keluar, dan kita punya kekuatan mencari jalan keluarnya, entah itu lewat pintu, entah lewat jendela, pokoknya lewat jalan manapun yang penting Anda bisa keluar. Artinya, sebuah permasalahan itu akan selesai kalau kita mau cari jalan keluarnya. Namun permasalahan tidak akan selesai kalau kita hanya berdiam diri. Ya udahlah, nanti biar Allah selesaikan. Ya enggak juga gitu ya. Tetap harus kita yang cari jalan keluarnya. Apapun itu, dalam kegiatan apapun, pokoknya ada ikhtiar yang harus kita kerjakan. Kalau kita hanya berharap saja, ya Allah selesaikan hutang-hutang saya, tapi kita nggak kerja, ya susah juga gitu ya. Tetap harus ada ikhtiar kerja apapun pekerjaannya. Mengenai berapa hasilnya Allah akan berikan, nanti itu dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang penting ada ikhtiar saja. Banyak cerita kok ya yang menyatakan bahwa ada seorang yang kerjanya sih biasa aja, tapi kok wah rezekinya mengalir terus gitu. Ada sahabat saya yang kerjanya itu pernah bercerita ya, ada seorang yang bekerjanya hanya mengajar ngaji saja. Mohon maaf, hanya mengajar ngaji saja. Dia tidak punya pekerjaan, tapi ternyata dia bisa umroh, bisa berangkat haji. Nah itulah rezeki tidak disangka-sangka gitu. Ada orang juga yang kerjanya menjaga musola saja. Ada teman juga, dia selesai pensiun tuh hanya menjaga musola. Pengen sekali berangkat umroh, berangkat haji. Ternyata setelah dia pensiun baru bisa berangkat haji. Ada yang memberangkatkan. Waktu dia kerja dulu sekian tahun bekerja gitu ya, di sebuah jadi pegawai negeri waktu itu bekerja, itu nggak bisa dia berpikir bisa umroh, bisa berangkat haji, nggak bisa berpikir. Setelah dia selesai dari pekerjaannya itu, dia mengabdi pada sebuah musola, ya, di musola kantor waktu itu, di musola gitu ya. Ternyata Allah berikan dia malah bisa berangkat haji setelah dia pensiun dari pekerjaannya, dan dia tetap hanya mengurus musola itu. Yang penting ikhtiarnya ada gitu ya, ikhtiarnya ada dan tetap doa sama Allah, tetap doa, ya Allah bisa saya berangkat haji, umroh dan sebagainya, tapi ikhtiarnya ada. Itu kerja dia hanya menjaga musola saja, dan Allah berikan itu. Artinya apa? Sekali lagi saya katakan, berikhtiarlah, lakukanlah apapun, rezekinya besar kecilnya biar Allah yang tentukan. Kadang-kadang orang yang kerjaannya biasa aja tuh bisa sukses. Kadang-kadang ada orang yang kerjanya banyak, kerja ini, kerja itu, kerja ini, kerja itu. Ternyata pulang hasilnya nggak ada. Sebulan udah habis uangnya. Aduh, padahal saya kerja dari pagi sampai malam gitu ya. Kok nggak bisa dapat juga? Saya kerja keras tapi kok nggak dapat hasilnya. Karena dia hanya mengejar itu saja, mengejar uangnya saja. Dia tidak dekat dengan Allah, tidak dekat dengan Rasulullah. Yang akhirnya uangnya habis. Tapi kerja cerdas adalah bagaimana kita kerja, tapi kita tidak lupa dengan Allah. Kita dekat dengan Rasulullah. Kerja kita untuk akhirat, kerja kita untuk ibadah. Rezekinya akan mengalir. Dan berapa banyak juga para pengusaha-pengusaha kita nih, teman-teman sahabat-sahabat di Big Radioku, yang usaha kerjanya itu bukan cuma cari uang, tapi cari keberkahan, cari pahala. Ada program Jumat Berkah lah, ada program buat orang yang puasa Senin Kamis dikasih hadiah lah untuk buka puasa. Ada juga kerja memberikan satu yang terbaik, misalnya ada orang ulang tahun atau milad diberikan makanan gratis. Itu ternyata usahanya bukan makin turun tapi makin bagus. Ada gitu ya. Ada sahabat kita nih yang setiap Jumat memberikan misalnya minimal aja TO Bank gratis di warungnya. Atau itu tadi, setiap Senin Kamis puasa, yang puasa datang deh ke warungnya. Dan ternyata usahanya bukan makin turun, makin bagus. Tapi berapa banyak orang yang usahanya pelitnya minta ampun. Karena ada juga nih orang usaha, orang bayarnya, Pak nanti ya uangnya. Wah nggak bisa, harus bayar sekarang. Ya itu mohon maaf, nggak lama deh usaha kayak gitu ya. Karena apa? Semakin banyak orang tahu, aduh jangan beli di situ, orangnya pelit, orangnya tuh nggak enak, orangnya tuh saya uang 1000 aja ditagihnya minta ampun. Padahal saya pasti bayar. Itu orang akan berbicara, 1 orang, 2 orang, 3 orang, akhirnya usahanya akan hancur. Nah jangan sampai terjadi. Aduh, jadi panjang nih bicaranya. Terima kasih ya. Ini kalimatnya.